Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, how are you today? Are you okay? Are you fine? Good. Are you happy? Thanks God. Hai anak-anak, apa kabar? Baik-baik saja? Kalian senang? Kalian happy? Good. Hari ini kita perlu bersyukur. Kita harus bersyukur kepada Allah karena hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran kedua, masa belajar dari rumah karena pandemi COVID-19. Tetap semangat di sekolah, di rumah, tetap semangat. Karena yang membedakan adalah hanya tempat, tapi semangat tetap jaya. Oke, kalian siap? Are you ready guys? Let's go. Today we are going to talk about caption. Do you know caption? Hari ini kita akan berbicara tentang caption. Kalian tahu caption? Apa sih caption? Mungkin kalian sudah kenal, sudah mengetahui apa itu caption. But today we are going to see the theoretical or conceptual view of a caption. Kita akan melihat pandangan teoritis atau secara konsep bagaimana apa caption itu. But before that, we are going to see some purpose or object of our study. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di antara tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, mari kita simak tujuan pembelajaran kita hari ini. Are you ready? Okay, let's see. Okay student, now let's see what is the objective. What is apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pertama, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari sebuah teks penyerta gambar atau kita kenal dengan caption. Yang kedua, siswa diharapkan juga bisa menentukan informasi utama dan informasi rinci dalam sebuah caption. Dan yang terakhir, tujuan utamanya diantaranya adalah kalian harus bisa membuat caption, menuliskan caption. Di akhir pertemuan ini nanti kalian harus bisa membuat captionmu sendiri. Okay, now see what is a caption. Coba kita lihat secara teoritis apa sih caption itu. Okay guys, see. This is a definition. Ini di antara sebuah definisi dari sebuah caption. A caption is a text that appears below, above, left, or in the right side of an image, or maybe diagram, or maybe illustration. Jadi sebuah caption itu adalah sebuah teks, sebuah tulisan yang muncul, appears, mungkin di atas, mungkin di bawah, mungkin juga di sebelah kiri atau sebelah kanan dari sebuah gambar atau sebuah diagram, ada mungkin juga sebuah ilustrasi. Ini definisi dari sebuah caption. Jadi teks atau tulisan yang ada menyertai sebuah gambar itu adalah caption. What is the purpose of writing a caption? Apa sih tujuannya kita menulis caption dari sebuah gambar? Ya, the purpose of a caption is to help the readers to understand the information that may not be in the image. Jadi tujuan sebuah caption itu adalah untuk membantu pembaca untuk memahami informasi yang mungkin tidak ada di dalam gambar itu. Jadi dengan melihat sebuah gambar, terus kita membaca captionnya, jadi kita paham apa sebenarnya yang ingin disampaikan melalui gambar itu. Itu diantara purpose atau tujuan ditulisnya sebuah caption. Next, kita lanjutkan part of caption. Bagian-bagian dari caption. Ada dua bagian utama. Ada lead and description. What is lead? Apa itu lead? Lead is the title of the text. Can be in the form of noun phrase or clause. Lead itu adalah
judul dari teks itu sendiri. Mungkin bentuknya bisa noun phrase, frase kata benda, atau bisa juga kalimat, clause. Second, yang kedua, part of caption is the body of the text, usually to answer WH question. Jadi bagian kedua dari caption itu adalah deskripsi. Dia merupakan batang tubuh dari teks itu. Biasanya batang tubuh ini adalah isinya. Dan isinya ini biasanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang what, why, when, who, and how. Itulah yang disebut sebagai WH question. Inilah diantara dua bagian penting dari sebuah caption. And now we see the language feature. Ciri kebahasaan. Apa ciri kebahasaan sebuah caption? We have three important language features of a caption. Ada 3 ciri kebahasaan yang penting dari sebuah caption. Jadi kalau kalian ingin menulis sebuah caption, kalian harus tahu ciri-ciri kebahasaannya. Yang pertama, a caption starts with phrases, can be prepositional phrases or adjective phrase, etc. Jadi sebuah caption itu bentuknya frase, dimulai dengan sebuah frase. Bisa frase kata depan, frase kata sifat, atau frase yang lainnya, ya. Itu ciri pertama. Ciri keduanya, uses the present tense to describe the action in the image. Ya, pada umumnya caption itu menggunakan present tense. Apa itu present tense? Masih ingat? Ya, bentuk kalimat zaman sekarang, bentuk kalimat di masa sekarang. To describe, untuk menjelaskan kegiatan di dalam gambar itu. Memang ada juga caption yang bentuknya past tense. Kalau memang itu kejadiannya pada masa lampau dan dia minta untuk dijelaskan dalam bentuk lampau, ya kita buat dalam bentuk past tense. But most of the time, tapi sebagian besar caption itu is in present time. Jadi sebagian besar caption itu ditulis dalam bentuk present tense. And the last, dan ciri kebahasaan terakhir, if you write a caption, kalau kalian menulis sebuah caption, avoids the use of words like above, below, picture to point at the image. Jadi hindari penulisan kata-kata atau penggunaan kata-kata seperti di atas, di bawah, gambar ini, gambar itu, gambar di atas, gambar di bawah, yang tujuannya menunjukkan kepada gambar itu. Tidak usah pakai kata di atas, di bawah, dan lain sebagainya, ya. Ini harus kita hindari dalam menuliskan sebuah caption. Itu diantara 3 ciri kebahasaan dari sebuah caption. Oke, selanjutnya, what is the example? Apa sih contoh-contoh caption itu? Tulisan caption itu contoh-contohnya apa? Yang pertama bisa title, judul. Jadi bisa judul sebuah gambar mungkin, atau sebuah teks, sebuah bacaan, itu judulnya, itu caption. Atau bisa juga section heading. Heading ini ya judul juga, ya. Kumpulan judul-judul. Ini juga contoh caption. Dan yang mungkin yang paling familiar, yang paling kalian kenal dan mungkin tidak sangka kalau itu caption. Caption itu juga adalah words shown on cinema or TV to establish the scene of the story. Jadi kata-kata yang biasa kalian baca kalau kalian nonton film. Mungkin yang suka nonton film barat di sini, film berbahasa Inggris, di bawahnya itu ada kata-kata, kalimat-kalimat untuk menjelaskan keadaan atau jalan cerita dari film yang kalian sedang saksikan. Nah, itu namanya caption juga, ya. Itu diantara contoh-contoh caption. Dan nanti kalian harus bisa membuat caption. Itu diantara tujuan akhir dari pelajaran kita hari ini. Tentunya sebuah caption itu mempunyai kriteria, syarat-syarat. What is the criteria of a good caption? Ini diantara kriteria atau syarat dari sebuah caption yang bagus.
Yang pertama, a caption should identify the subject. Jadi caption itu harus mengenalkan subjeknya, tentang apa dia, ya. A caption should be succinct. A caption itu juga harus succinct. Succinct itu artinya jelas, singkat, padat, tidak bertele-tele, ya. Jadi tulisannya itu to the point tentang gambar itu. And then establish the picture's relevance. Juga menyediakan semacam relevansi atau hubungan antara gambar dengan tulisan itu. The relevance of the pictures with the text. Jadi harus menyediakan juga hubungan antara gambar dengan caption itu. And next, provide context for the pictures. Juga dia harus menyediakan konteks untuk gambar tersebut. Dalam konteks apa dia sedang kita bicarakan gambar ini, dalam konteks apa? Bisa jadi sebuah gambar itu berbeda captionnya. Nah, di sana pesannya pun berbeda, sehingga caption itu bisa menyediakan konteks untuk gambarnya. And the last but not the least, yang terakhir adalah a caption should draw readers' attention. Sebuah caption itu harus bisa menarik perhatian pembaca, ya. Jadi kalau sebuah caption itu tidak menarik bagi pembacanya, maka itu sia-sia captionnya. Jadi harus menarik perhatian pembaca. Itu diantara syarat-syarat dari sebuah caption yang baik, ya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pelajaran kita. Oke. Oke, student. Do you understand? Apakah kalian paham dengan penjelasan saya tentang theoretical view of a caption, tentang pandangan teoritis tentang sebuah caption, ya. Mudah-mudahan ini bisa kalian pahami, karena kita belum selesai. Kita masih mempelajari caption. Selanjutnya kita akan lihat the real caption. Kalau tadi kita bicara tentang konsep, definisi, syarat-syarat, contoh-contoh caption. Nah, sekarang kita lihat caption in real life. Coba kita lihat sebuah caption dalam kehidupan nyata kita. Are you ready? Okay, let's see. Okay, now you see I have some pictures here. Di sini saya sudah menyediakan beberapa gambar. What you have to do, yang harus kalian lakukan adalah observe some pictures below. Coba lihat, observe, amati gambar-gambar berikut ini, ya. Amati gambarnya tentang apa ini? We have the first 4 pictures. Di sini ada 4 gambar pertama. After you observe, setelah kalian amati, try to imagine. Coba kalian berhayal, berimajinasi, and describe the picture using your own words. Dan coba jelaskan gambar itu dengan kata-katamu sendiri, ya. Jelaskan gambar itu dengan kata-katamu sendiri. Buat sebuah imajinasi dan tuangkan dalam sebuah gambar. Dalam beberapa kata atau kalimat, ya. Coba, ada yang sudah punya? Ya, I have another picture. Saya juga punya 4 gambar yang lainnya. Coba lihat. Oke, ini gambar yang 4 gambar kedua. Try to imagine something. Coba kalian berimajinasi tentang sesuatu hal dan buatkan konteks yang bagus untuk gambar ini. Ya, siapa yang sudah punya? Silakan tuliskan dulu, nanti kita akan bahas. Ya, kita akan bahas. Apapun yang kalian tulis selama itu menyediakan konteks untuk gambar ini is not a problem. Oke? Karena saya sendiri juga punya imajinasi tentang gambar-gambar ini, ya. What is my imagination? Apa imajinasi saya? Saya tuangkan di sini. Ya. The first 4 pictures. First pictures about a daddy is someone whom you can rely on. Seorang ayah adalah seseorang kepada siapa kamu bisa bergantung kepadanya. I know you can do it. Aku tahu kamu bisa. I'm a free man. Aku orang yang bebas. And the last picture, gambar terakhir di sini, don't worry, I'm here with you. Jangan khawatir, aku di sini untukmu. Oke? Kalian sudah punya? Ya. Ya, benar. Boleh. Silakan tuangkan sejauh dia relevan, sejauh dia
relevan, berhubungan antara tulisan dan gambar yang ada. Okay? And this is the second 4 pictures, dan ini 4 gambar kedua. Saya juga sudah menuangkan imajinasi saya di sini. Ya, family gathering, different with no disguise. Ya, perbedaan tanpa tanpa kepura-puraan. Ya, the lazy boy, anak pemalas ini, and confidence is not coincidence. Ya, kepercayaan diri itu bukan serta-merta, bukan tiba-tiba. Oke, itu diantara caption yang saya imajinasikan di dalam gambar ini. What about you? Bagaimana dengan kalian? Have you make it up? Sudahkah kalian membuatnya? Tentu sudah. Silakan dituangkan gambar-gambar itu, karena nanti kita ada latihan lagi, ya. Okay, now see exercise. Sekarang lihat latihan. Observe the 5 pictures below and write down your own caption for each. Jadi amati ke-5 gambar berikut dan tuliskan caption untuk gambar tersebut, ya. This is picture number 1. Apa yang kalian hayalkan, imajinasikan tentang gambar ini? Oke, amati yang baik, silahkan. Picture number 2. Oke, gambar apa itu? Dan coba tuangkan dalam kalimat. Mungkin kalian buat dulu bahasa Indonesianya lah, ya. Bahasa Indonesianya dulu, pelan-pelan. Nanti diartikan bahasa Inggris. No problem. Next. Ini ada lagi nih. Gambar apa ini? Ya, buat dulu gambarnya tentang apa yang kamu lihat ini. Then kemudian, nah ini, I think you are all familiar with this. Saya rasa kalian sudah mengenal gambar ini, ya. Bahkan ini mungkin salah satu gambar yang sangat terkenal di Indonesia, ya. And the last, ini gambar terakhir. What happened here, guys? Boys, girls, what happened is, apa yang terjadi di sini? Ya, imajinasikan sesuatu tentang gambar ini. Have you found it? Sudah kalian temukan? Ya, tuliskan. Ya, ini contoh imajinasi saya, ya. Ya, monkey family is looking for a better habitat. And then some students bury themselves to protest the government's regulation. Ya, ini diantara imajinasi saya. 3 gambar selanjutnya adalah tugas kalian, ya. Tugas kalian untuk meneruskannya di rumah, ya. Karena setelah ini nanti kalian punya assignment lagi, ada tugas untuk kalian, ya. Oke, jadi setelah selesai video ini, saya menitipkan 2 tugas untuk kalian. Assignment number 1. Tugas yang pertama, make a summary of the material we have studied today in not less than 150 words. Buatlah ringkasan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini dalam tidak kurang dari 150 kata. Jadi minimally, paling sedikit 150 kata. Ya, boleh lebih, boleh 200, boleh 300, silakan. Minimal 150 kata. Ya, sebagai bahan kalian nanti belajar. Karena kita juga akan nanti akan ada ulangan hariannya, ulangan tengah semesternya tentang ini. Jadi ini bisa kalian jadikan sebagai alat untuk belajar di rumah. Second assignment, tugas yang kedua adalah find out 5 pictures in postcard size and write a caption about the pictures. Jadi cari 5 gambar, ya. Carilah 5 gambar dalam ukurannya postcard size. Postcard size itu seperti ukuran amplop kecil. Ya, itu postcard. Amplop kecil itu adalah ukuran postcard atau kartu pos. Ya, gambar-gambar seukuran seperti itu, atau mungkin boleh lebih kecil sedikit boleh. Ya, lebih kecil sedikit boleh.
and write, dan tulis caption tentang gambar-gambar itu, ya. Nanti gambar-gambar ini kalian tempelkan di buku latihan kalian. Tempelkan di buku latihan kalian dan di bawahnya tuliskan captionnya. Mungkin bisa dalam satu halaman buku latihan bisa ditempel 3 gambar mungkin, atau 4 gambar, atau cuma 2 gambar, tidak masalah, ya. Jadi minimal 2 gambar dalam satu halaman, maksimal 4 gambar dalam satu halaman. Jadi minimal 2 gambar dalam satu halaman, maksimal 4 gambar dalam satu halaman. Dan cari 5 gambar. Cari 5 gambar dan kumpulkan. Caranya dikumpulkan masih ingat? Difoto gambarnya, ya, dan captionnya yang sudah kalian buat. Difoto gambar dan captionnya, baru fotonya kirimkan ke WA saya. Dan untuk ringkasannya atau rangkumannya, kalau kalian tidak punya laptop atau tidak punya komputer, bisa tulis tangan, ditulis di bukunya, ya, ditulis di bukunya, baru difoto tulisannya itu dan kirimkan. Atau bagi yang punya komputer, bisa kirim file words, bisa buat di file words, diketik boleh. Tidak membedakan antara diketik dan difoto, sama saja, saya anggap sama saja, ya. Jadi submission dan pengumpulan is as late as 22 p.m. tonight through personal WhatsApp message. Jadi pengumpulannya adalah paling lambat jam 10 malam ini melalui pesan japri WhatsApp saya. Ini nomornya. Saya rasa semua sudah punya nomornya. Ya, silakan dicatat yang baik, ya, melalui pesan WhatsApp ke nomor pribadi saya, ya. Oke, students? Do you understand? Kalian paham dengan tugasnya? Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Semoga kalian paham dengan semua penjelasan hari ini. Semoga juga pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kalian. Okay guys, I think that's all for today. Ya, mungkin itu materi kita untuk hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Thank you for your attention and don't forget, keep studying and keep healthy, keep happy. Jadi tetap semangat, tetap belajar, tetap senang. Okay? Walaupun kita di masa pandemi, walaupun kita belajar dari rumah, kita tetap bisa semangat dan tetap belajar. Tidak ada halangan untuk kita terus belajar. Okay student, that's all for today. Thank you for your attention. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.